Oke, salam sehat. Selamat bergabung di program studi Manajemen Sumber Daya Akuatik Departemen Perikanan UGM. Kami berada di Pantai Baru atau dekat dengan Pantai Kuaru di Bantul. Nah, hari ini kita akan berbicara sedikit terkait dengan bagaimana program studi ini berkontribusi untuk pengembangan perikanan di selatan DIY. Pak Kaprodi, Pak Dr. Jumanto mungkin bisa share sedikit bagaimana sih situasi perikanan di selatan DIY. Baik, terima kasih Pak Swati sebagai staf dari program manajemen sumber daya akuatik ini. Untuk program studi manajemen sumber daya akuatik itu kita sudah banyak melakukan kegiatan di bidang trigarma untuk di pantai selatan DIY, di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Salah satu contoh misalnya di Pantai Baros ya, kita sudah banyak melakukan pembinaan masyarakat gitu untuk pengembangan pantainya, untuk wisata, untuk edukasi. Kemudian juga kita melalui berbagai program juga melakukan penanaman penghijauan ya, penghijauan mangrove dan sebagainya. Kemudian saya melalui program pengabdian dulu juga pernah melakukan penebaran bandeng untuk meningkatkan keragaman jenis ikan, itu dari segi pengabdian. Nah, itu potensi sumber daya ikan di selatan DIY ini iya, di selatan, besar ya Pak ya? Iya, selatan DIY gitu. Nah, ini nanti teman-teman akan banyak memberikan informasi lebih lanjut gitu. Ini secara garis besar kita banyak melakukan pengabdian di melakukan trigarma ya, kegiatan trigarma untuk di pantai selatan. Nah, kebetulan ini sekarang ini di akhir tahun kita mungkin ke depan nanti untuk kawasan pantai selatan kita juga akan memikirkan lagi mungkin model apa lagi yang perlu kita kembangkan lagi. Model yang dikembangkan ya? Iya. Rama Jumanto, Rama Heri, mungkin bisa di-share sedikit persoalan untuk pengembangan masyarakat ya yang ada di sisi selatan ini, tantangannya seperti apa Pak untuk memanfaatkan sumber daya laut yang luar biasa di belakang kita ini? Terima kasih Pak Swati. Jadi berdasarkan pengamatan, observasi, pengalaman ya, kita, Departemen Perikanan maupun Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik, maka salah satu tantangan ketika membina atau mendampingi manusianya yang ada di sekitar pantai selatan ini adalah mereka basis utamanya pertama-tama adanya bukan nelayan, Petani Pak ya? Orientasinya tidak ke laut tetapi ke darat. Nah, proses kemudian dari menengok ke darat menjadi menengok ke laut ini butuh waktu yang panjang, butuh pendampingan, butuh penguatan. Nah, ini yang seringkali kita harus mempunyai pilihan-pilihan yang tadi, apakah kita akan model-model pemberdayaan dengan partisipasi misalnya, model-model pendampingan dengan katakanlah participatory learning and action, kaji tindak, model-model seperti itu yang mestinya cocok dengan untuk pengembangan masyarakat di sini. Ya. Pemanfaatan data gimana Pak Riza? Kira-kira big data untuk selatan kita ini ada potensi nggak untuk kita manfaatkan untuk tadi ya meningkatkan kapasitas masyarakat? Ya, terutama untuk yang biasa kita lakukan adalah untuk menentukan kapan waktu perairan tersebut subur, Pak Swadi. Nah, big data yang sudah kita manfaatkan, kita bisa memprediksi secara musiman. Nah, dalam waktu ke depan, di rencana penelitian ke depan, kita akan mencoba menggunakan big data tersebut untuk memprediksi dalam jangka waktu mingguan. Kita akan mencoba melihat dengan menggunakan big data tersebut. Oke. Ada Pak Eko, ada tambahan sebagai orang yang dalami biologi perikanan ya? Terima kasih Pak Swadi. Jadi kalau saya kebetulan karena lebih banyak terkait dengan biologi, jadi beberapa tahun ini memang mengkaji beberapa jenis-jenis ikan yang banyak di pantai selatan DIY, khususnya juga ada yang di Bantul. Jadi sejak mungkin mulai 2012 atau 2013 kita melihat beberapa jenis ikan, terutama adalah ikan layur. Jadi sepanjang yang saya tahu, layur itu di DIY menjadi salah satu komunitas yang cukup potensial. Jadi kalau sekarang mungkin di Sadeng sedang
musim layur, dan setahu saya memang sebagian besar itu diekspor, ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari beberapa jenis yang sudah dipublikasikan terdahulu itu kan ada banyak jenis ya, tetapi kemudian kita mengkaji sebenarnya yang ada di sini itu jenisnya apa. Nah, jadi yang paling banyak di pantai selatan DIY itu dari kajian kami secara morfologi maupun molekuler itu adalah dari jenis Trichus lepturus. Jadi ya, berbeda dengan yang di sebelah utara, mungkin di Pasifik ada Trichus japonicus, ada Humalia, tapi yang di pantai selatan di ini lebih banyak semuanya adalah Trichus lepturus. Meskipun di Jawa Timur ada brevis, tapi prosentasenya sangat kecil. Itu sangat peluang saya kira untuk penangkapan layur ya, karena selain di DIY kan ada di Pangandaran dan sebagainya, kemudian di Kebumen, pantai selatan itu saya kira satu daerah yang potensial untuk penangkapan ikan layur. Oke, satu yang terakhir mungkin Pak Probo atau Mbak Rati atau Mas Tony atau Pak Chandra gitu ya, terutama keberlanjutan ekosistem ya. Isu-isu apa mungkin yang perlu menjadi concern perhatian kita itu untuk menjamin bahwa kegiatan perikanan, kegiatan pengembangan pesisir selatan itu agar sustain. Mungkin ada catatan Pak yang penting kita aware gitu ya, ini harus diperhatikan dengan serius. Baik, menurut pandangan saya untuk keberlanjutan perikanan dan pemanfaatannya di khususnya di pantai itu, kawasan konservasi mesti diperhatikan, karena bagaimanapun kawasan konservasi itu merupakan cadangan sumber ikan sebenarnya, karena di situ kita punya di Meciombo, kemudian di Baros, dan juga di Pasir Katilangu yang ada mangrove-nya itu dengan Baros. Saya kira sangat-sangat perlu untuk diperhatikan. Dan juga beberapa titik di pantai Bantul ini kan ada konservasi penyu ya, itu betul-betul diperhatikan, karena dengan pesatnya kegiatan wisata ini kalau tidak dikelola dengan baik akan mendesak kawasan-kawasan konservasi tadi. Saya kira itu saya melihat dari sisi utama perikanan yang pantai ya, itu perlu diperhatikan. Ya. Ada tambahan berarti? Ya, mungkin saya menambahkan dulu dari Lab Ekoper juga melakukan penelitian keanekaragaman jenis ikan dan plankton yang ada di muara-muara Baros gitu ya, dan juga Marcobentus dan sebagainya. Nah, mungkin untuk kedepannya mungkin akan bagus jika kemudian kita melihat DNA yang ada di situ, sebenarnya di situ sebenarnya ada apa aja, dan kemudian mungkin selang beberapa waktu lagi akan kita lihat lagi di situ ada apa, sehingga kita bisa melihat mana sih ikan-ikan yang masih ada ataupun ikan-ikan yang mungkin sudah mengalami kepunahan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada 3-4 poin yang ingin saya highlight dari obrolan kita tadi. 1, potensi pengembangan perikanan di selatan kita ini masih terbuka. Ilustrasi yang diberikan oleh Pak Eko tadi pada contoh kasus layur itu menunjukkan potensi itu. Tentu saja kita ketahui tidak hanya layur, tetapi juga ada potensi sumber daya ikan pelagis lainnya, demersal, termasuk lobster. Yang kedua adalah untuk pengembangan perikanan tersebut membutuhkan peningkatan kapasitas SDM. Pendekatan yang bersifat partisipatif tadi di-highlight oleh Pak Heri menjadi aspek yang harus menjadi pertimbangan. Yang ketiga adalah peran perguruan tinggi yang diingatkan oleh Pak Jumanto maupun Mbak Rati dan Mas Riza tadi secara spesifik, misalnya pemanfaatan big data ya untuk pengambilan kebijakan maupun pengembangan sektor ini ya. Dan terakhir adalah pentingnya kita mempertimbangkan konservasi sumber daya pesisir dan laut seperti yang diingatkan oleh Pak Probo. Oke, baik, demikian perbincangan singkat kami di Pantai Baru Bantul. Tetap jaga protokol, jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat.